Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata orang-orang kita yang gani anak bandro. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita sebagai acara sih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ila an qal al-maqalah ar-rabi'ah. Alhamdulillah, tidak lupa salawat dan salam selalu terlipat curahkan kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, serta keluarga sahabat, dan semoga sampai kepada kita serta kelak kita semua dipandang dan mendapatkan syafaatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bersama-sama belajar, saya minta satu suratul Fatihah untuk keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia, khususnya untuk abah saya, Abah Umar bin Abdullah bin Yusuf bin Yahya, yang pada hari Jumat kemarin telah wafat. Mudah-mudahan salahnya diampuni oleh Allah, amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Ala hadiniyah wa likulliniyah salihah wa ila hadrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maqalatur rabi'ah, maqalah yang keempat pada bab berapa ini? Bab yang keempat, maqalah yang keempat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kawakibu amanun li ahli sama, fa idzan tatharat kana al-qada'u ala ahli sama, wa ahlu baiti amanun li ummati, fa idza zalat ahlu baiti kana al-qada'u ala ummati, wa ana amanun li ashabi, fa idza dhahabtu kana al-qada'u ala ashabi, wal jibalu amanun li ahli al-ardi, fa idza dhahabat kana al-qada'u ala ahli al-ardi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kawakibu, bintang-bintang, amanun li ahli sama, merupakan pengaman bagi penduduk langit. Fa idza intatharat, apabila bintang-bintang tersebut berhamburan, bintang-bintang tersebut berantakan, kanal qada'u ala ahli sama, maka terjadilah qada', bencana, hukum Allah subhanahu wa ta'ala akan terjadi ala ahli sama, atas penduduk langit, minal infitar, baik itu berupa kiamat, wa mautul malaikah, dan juga kematian-kematian malaikat, yang mana artinya bintang-bintang yang ada di langit itu merupakan keamanan bagi penduduk langit. Siapa penduduk langit? Di antaranya ada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila bintang-bintang tersebut intatharat ay tafarraqat, berantakan, apa bahasa yang enaknya? Berpecah belah, ya berhamburan, maka
terjadilah hukum Allah, terjadilah ketentuan Allah, terjadilah musibah yang begitu dahsyat, sehingga di antara musibahnya apa itu? Infitar, ya pecah belah kiamat, wa mautul malaikah, dan juga termasuk kematian malaikat. Wa ahlu baiti, dan ahlu baitku, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai dzurriyyati, yaitu keturunan-keturunan Rasulullah, amanun li ummati, merupakan keamanan untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza zala ahlu baiti, apabila hilang keluargaku, hilang keluarga Nabi, hilang keturunan Nabi, kanal qada'u ala ummati, maka terjadilah bencana terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa? Min zuhuril bid'ah, dengan tampaknya bid'ah, wa ghalabatul ahwa wa ikhtilaful aqaid, dan juga bertentangan perbedaan akidah, wa zuhurum wa ghairuha, sehingga kalau keluarga Nabi sudah tidak ada, maka yang ada adalah musibah, yang ada musibah. Makanya dikatakan keluarga Nabi dan kitab suci Al-Quran itu akan selalu ada, akan senantiasa bersama. Apabila Al-Quran sudah tidak ada, ya, apabila kula sampeyan membuka Al-Quran, ingin baca Al-Quran, ternyata tulisan-tulisannya sudah tidak ada, maka ini tanda besar kiamat akan terjadi. Begitu juga ketika keluarga Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah, anak cucu Rasulullah tidak ada di alam dunia, maka merupakan tanda sebentar lagi akan terjadi kiamat. Maka di dalam hadis yang sahih itu, ya, aku tinggalkan 2 pusaka, yang mana jika kalian berpegang teguh kepada pusaka tersebut, lan tadillu abada, tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Yang pertama, ahlu baiti, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua apa? Al-Quran, kitabullah. Nah, ini yang paling sahih. Akan tetapi yang paling disebar oleh ulama adalah kitabullah wa sunnati. Ya, 2 pusaka itu adalah pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalam hadis yang sahih, kitabullah wa ahli baiti, Al-Quran dan juga keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 2 pusaka. Artinya kita ambil semua, bukan hanya 2, melainkan pertama pegang teguh terhadap Al-Quran, yang kedua pegang teguh keluarga Nabi Muhammad, dan yang ketiga pegang teguh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Wa ana amanun li ashabi, dan aku, yaitu Nabi Muhammad, merupakan keamanan bagi sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza dhahabtu, apabila aku hilang, ai mutu, apabila aku wafat, kanal qada ala ashabi, maka terjadilah bencana kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal fitan, ya, terjadi apa bencananya? Fitnah, wal hurub, peperangan, wartidad manirtadda, dan juga keluar daripada Islam, murtad. Ya, maka ketika Rasulullah wafat,
maka sudah begitu ada perbedaan-perbedaan di antara sahabat, bahkan terjadi peperangan. Nah, shadaqah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal jibalu amanun li ahlil ardi, dan juga gunung merupakan keamanan untuk penduduk bumi. Fa idza dhahabat, apabila gunung itu hilang, kanal qadha ala ahlil ardi, maka akan terjadi bencana bagi penduduk bumi. Nah, sehingga yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan paku-paku, pondasi-pondasi. Ya, gunung keamanan bagi penduduk bumi. Nah, di antaranya keamanan bagi umat manusia. Paku bumi itu gunung. Nah, sehingga hutan saja kalau digunduli terus-terusan banjir, longsor, bencana akan terjadi di mana-mana. Kemudian termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan keamanan bagi siapa? Bagi sahabat-sahabatnya. Ketika Nabi masih hidup, maka mereka bersatu. Mereka tidak ada yang berpecah belah. Akan tetapi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka banyak di antara mereka yang murtad. Kenapa? Mereka beralasan, masa kok Nabi wafat? Masa kok Nabi meninggal dunia? Nah, sehingga ada di antara mereka yang imannya masih tipis, keluar daripada Islam dan lain sebagainya. Nah, termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan keamanan bagi siapa? Bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya enggak usah heran ketika di akhir zaman ini bermunculan manusia-manusia yang berusaha menghilangkan keluarga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ana Habib wajib Habibi asli tabli. Ya, Habibi asli tabli. Nah, ini di antara mereka yang begitu benci, ya begitu tidak suka terhadap keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada hasud. Al hasud la yasud. Orang yang ada di dalam hatinya penyakit hasud, maka tidak bisa menjadi pemimpin. Orang yang ada di dalam hatinya penyakit hasud, maka tidak bisa menjadi pemimpin. La yasud. Ya, anggota yang dipimpinnya akan berantakan. Kenapa? Karena hatinya kotor, hatinya dipenuhi kedengkian, ya dipenuhi penyakit hasud. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sehingga yang menjadi habaib pun hidup di alam dunia ini harus hati-hati. Ya, karena para habaib ini menjadi pegangan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai para habaibnya membuat datuknya yaitu Nabi kita Muhammad merasa malu. Ya, Habibie masih doyan mabuk, ya Habibie beli sholat, Habibie beler. Ya, ini akan menjadi bumerang, akan menjadi alasan bagi orang-orang yang benci kepada anak cucu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang Habib, ya ikuti datuk-datuknya, ikuti sepuh-sepuhnya, terutama mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena habaib itu ketika ibadah pahalanya double, juga ketika bermaksiat dosanya double. Ya, kalau orang lain dosanya 10, kalau dilakukan Habib maka bisa 20. Ya, ibadah kalau orang lain dapat pahalanya 100, dilakukan oleh Habib bisa 2 kali lipat, bisa 200. Makanya ketika ada seorang Habib yang fokus serius ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan waktu yang singkat
dia akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga jangan berbangga diri yang menjadi Habib. Ya, apalagi mengandalkan orang tuanya. Oh, lihat orang tua saya tuh Habib Fulan. Lihat kakek saya Habib Fulan. Nah, ya. Atau yang kiai-kiai, lihat tuh bapak saya Kiai Fulan bin Fulan terkenal. Lihat kakek saya Kiai Fulan bin Fulan terkenal. Gak usah. Yang perlu kita banggakan adalah yang ada di dalam diri kita. Ya, bukan orang tua kita, bukan datuk-datuk kita. Mereka dekat dengan Allah, ya mereka. Akan tetapi diri kita, ya kita sendiri bagaimana? Ya harus berusaha menjadi orang yang insya Allah tunduk patuh kepada Allah dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, cinta itu kita tunjukkan pertama kepada Nabi besar Muhammad, kemudian kepada sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad, dan juga kepada keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintai orang-orang yang soleh, cintai ulama, karena mereka juga termasuk pewaris Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai dibentur-benturkan antara Habib dengan Kiai, antara Habib dengan Ustadz, dibentur-benturkan, jangan. Ya, karena dari zaman dahulu kala, ya antara habaib dengan Kiai dengan ulama itu satu gerbong, satu tujuan. Ya, apa tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib punya keutamaan, begitu juga dengan Kiai dengan ulama, mereka juga mempunyai keutamaan. Masing-masing diberikan kelebihan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Habibnya menghormati ulama, yang ulamanya juga menghormati habaib. Yang Habibnya menghormati walaupun bukan Habib, bukan ulama, tapi lebih tua usianya, hormati. Ya, apa yang dilihat? Dilihat usianya. Karena usianya lebih tua. Ya, saya masih muda, maka pantas saya hormat kepada orang yang lebih tua, sebagaimana ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihtarim man huwa akbar minka. Hormatilah orang yang lebih tua darimu. Warham man huwa asghar minka, dan sayangilah orang yang lebih kecil dari kita, insya Allah. Nah, sehingga kalau ada masalah, masalahnya apa, bicarakan, selesaikan. Ya, jangan ada masalah kemudian ceritanya sama orang yang benci dengan ulama, benci dengan habaib, masalah beli bakal peragat. Ya, sing anak gontok-gontokan, sengit-sengitan. Na'udzubillahi min. Nah, itu merupakan pondasi-pondasi, paku-paku, merupakan keamanan-keamanan. Nah, ya, keluarga Nabi, keamanan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam qasidah dikatakan, ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faltakiri. Ahlu baitil Mustafa, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ahlu baitil Mustafa tuhuri, yang mana mereka itu suci, amanun, apa jikana? Hum amanul ardi faltakiri. Mereka adalah keamanan, ya, keamanan untuk penduduk yang ada di muka bumi. Fadzakiri, maka ingatlah. Nah, sehingga kalau kita pegang teguh dengan ulama, dengan kiai, dengan habaib, dengan Al-Quran, dan dengan sunnah Nabi kita Muhammad, lan tadillu abada, insya Allah kita bukan tergolong orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maghalatul khamisah Nabi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan magalah yang kelima datang dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau merupakan mertua, ya, selain sahabat Nabi kita Muhammad,
merupakan mertua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad punya istri, anaknya sahabat Abu Bakar Siddiq yang bernama siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan arba'atun tamamuha bi arba'atin. Ada 4 poin yang mana sempurnanya 4 poin itu dengan 4 poin. Ada 4 perkara yang mana 4 perkara itu lebih menjadi sempurna dengan 4 perkara. Apa itu? Yang pertama, tamamus sholati bisajdatai syahwi. Sempurnanya salat dengan 2 kali sujud sahwi. Sempurnanya salat dengan 2 kali sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini hukumnya apa? Apa hukumnya? Sunnah. Sujud sahwi ini bagi orang yang meninggalkan abadus sholah. Di antaranya apa? Di antaranya misalkan lupa, ya, memindah bacaan sholat. Bacaan Al-Fatihah dibacanya ketika tasyahud, atau ketika berdiri bukannya baca suratul Fatihah, yang dibaca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Pernah beli makanan itu? Sering? Lah, kayak wis tua Pak sering ya. Memindahkan rukun-rukun. Nah, kemudian setelah itu kita disunahkan apa? Disunahkan sujud sahwi. Nah, ini di sarahnya dikatakan hina wujudu sababis sujud. Ya, sujud sahwi itu dilaksanakan ketika adanya sebab sujud linaklil qauli, karena memindah rukun qauli. Rukun qauli itu baca surat Al-Fatihah rukun qauli. Kemudian tasyahud rukun qauli. Ini dipindah, baca surat Al-Fatihah bukan pada tempatnya. Baca tasyahud bukan pada tempatnya. Maka sebelum salam kita disunahkan sujud sahwi. Yang kedua, wa tamamu saumi bisodaqatil fitri. Sempurnanya puasa itu dengan apa? Bisodaqatil fitri, dengan sedekah fitri, atau yang kita kenal dengan zakat fitrah. Nah, ya, puasa kapan? Puasa di bulan suci Ramadan. Itu tidak akan menjadi sempurna kalau tidak mengeluarkan zakat fitrah. Kapan puasa bulan Ramadan menjadi sempurna? Ketika kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya, maka siapapun ya harus mengeluarkan zakat fitrah. Qala ta'ala wal ma'na wa 'alal ladzina yutiquna al-fidyah huwa tu'amu miskin. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wa tamamul haji bil fidyah, dan sempurnanya haji dengan apa? Dengan membayar fidyah. Wa hiya imma dzabhun na'am awil amdad idza wajada sababuha alladhi yujibuha aw yansaha. Haji ya sempurnanya dengan apa? Dengan membayar fidyah bagi orang yang meninggalkan apa? Anak sibuk pernah kaji durung? Anak. Ya, fidyah itu biasanya nyembelih wedus. Ya, nyembelih wedus.
apabila ada sebab-sebab yang mewajibkan membayar fidyah. Nah, satu contoh, misalkan ketika sudah niat ihram. Niat ihram itu sudah tidak boleh pakai wangi-wangian, sudah tidak boleh memakai pakaian berjahit, ya. Nggak boleh pakaian berjahit dilepas. Ya, jadi yang dipakai atas sama bawah. Bawah dibikin sarung, ya atas digelibedakan kayak selendang, pakaian ihram. Nah, ini selama dia sudah niat ihram, maka ya kepala ini tidak boleh ditutup. Ya, kopiah diuculakan, endas dibuka gini bagi laki-laki. Nah, pedate anak sing kelalen, tiba-tiba je panas tutup baik, ndase. Nah, ini bisa jadi nanti bayar fidyah. Ya, nyembelih wedus. Ya, karena lupa. Ya, ini lebih jelasnya nanti dibahas pada kitab fikih ya tentang haji, tentang umroh. Di situ ada ketika atau sebab-sebab orang tersebut harus membayar fidyah. Nah, sehingga haji itu bisa menjadi sempurna dengan membayar fidyah apabila dia melakukan sebab yang mewajibkan membayar fidyah. Yang keempat, al-iman bil jihad. Sempurnanya iman dengan apa? Dengan jihad. Ya, dengan berperang. Ai bidu'a ila dinil haq. Yaitu dengan mengajak orang lain agar masuk ke dalam agama yang benar, yaitu agama Islam. Kama qala Sayyid Ali Al-Jurjani fi ta'rifat. Ya, jadi iman itu bisa menjadi sempurna dengan apa? Dengan jihad. Artinya dengan mengajak orang lain, mengajak keluarga, mengajak siapapun ya agar masuk ke dalam agama yang benar yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Ya, makanya jihad yang bagus itu li'ila'i kalimati dini, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga 4 poin tadi ya akan menjadi sempurna dengan 4 poin. Yang pertama, sempurnanya sholat dengan 2 sujud sahwi. Apabila di dalam sholatnya dia melakukan sebab-sebab yang mengharuskan sujud sahwi. Kemudian sempurnanya puasa di bulan Ramadan dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat fitrah. Dan sempurnanya haji dengan apa? Dengan membayar fidyah. Dan sempurnanya iman dengan apa? Dengan jihad, mengajak supaya masuk ke dalam agama Islam. Wal maghalatu sadisa, dan maghalah yang ke-6. An Abdullah bin Mubarak Hafidh al-Qadhi Nuh al-Marwazi, man shalla kulla yaumin isnatai asyrah rak'ah. Barang siapa yang sholat, ya sholat di sini adalah sholat sunnah. Kulla yaum, barang siapa yang sholat sunnah setiap hari sebanyak 12 rakaat. Sebanyak 12 rakaat. Sholat sunnah apa saja? Wahia rakaatani qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Alhamdulillah. Nah, jangan sampai ditinggal, yang keutamaannya besar. Jangan langsung salat subuh, tapi salat sunnah terlebih dahulu. Usolli sunnata subhi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya, setelah sholat sunnah baru kita jalankan sholat subuh. Eman. Karena keutamanya
2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isi-isinya. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian warakaatani qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Warakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Wa arba' rakaat qabla asrin, dan 4 rakaat sebelum sholat asar. Ya, 4 rakaat sebelum sholat asar. Karena ada sabda Nabi, rahimallahu mra'an man shalla arba'an qabla asrin. Allah akan menyayangi orang yang menjalankan sholat sunnah sebelum asar sebanyak 4 rakaat. Kemudian warakaatani ba'da maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Faqad adda haqqus shalah, maka barang siapa yang menjalankan sholat tersebut sebanyak 12 rakaat, faqad adda haqqus shalah, maka dia telah melaksanakan haknya sholat. Nah, jadi sholat sunnah, saya ulang, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat setelah maghrib. Ya, 2 rakaat setelah maghrib, ba'da maghrib. Nah, sehingga seluruhnya ada 12 rakaat. Ya, ada 12 rakaat. Barang siapa yang telah menjalankan 12 rakaat sholat tersebut, maka dia telah melaksanakan haknya sholat. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah mencintai, menyayangi seseorang yang menjalankan sebelum asar sholat sunnah sebanyak 4 rakaat. Nah, jadi pedate kepengen disenengi, disayang ning Gusti Allah, sembayang asare ping 4. Ya, tapi tetap 2 kali salam, 2 kali salam. Jangan digabung 4 rakaat 1 salam, jangan seperti sholat zuhur. Tapi sholatnya 2 rakaat salam, bangun lagi 2 rakaat salam. Ya, berarti kalau 2 kali sholat sudah 4 rakaat. Habis itu sholat asar. Maka orang yang menjalankan sholat tersebut 4 rakaat sebelum asar akan dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an yufasil bainahunna bit taslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sebelumnya, ya sebelum asar, arba'an sebanyak 4 rakaat, yufasil bainahunna bit taslim, yang dipisah dengan salam. Ya, jadi salamnya 2 kali. Wali Tabrani, man shalla arba'a rakaat qabla al-asri, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, haramallah badanahu ala niran, Allah haramkan badannya untuk masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Nah, jadi dieling-eling wong ngaji ku. Oli apa wajib? Oli sembayang bakatan sedurung asar kima biasanya roro ditambahi jadi 4. Ya, biasanya 2 rakaat kima ditambah menjadi 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru menjalankan sholat asar. Ya lumayan, dapat keutamaan. Ya, orang yang istiqomah sholatnya demikian, maka Allah haramkan badannya masuk neraka. Keutamaan yang lain akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wa naqala Syekh Khalil Ar-Rasyidi
minad-dimyati fil matjari rabi min khabar Muslim, dan dinagal atau dipindah Syekh Khalil Ar-Rasyidi dari Dimyati fil matjari rabi min khabar Muslim. Ma min abdin, tidaklah ada dari hamba Allah yusolli lillah, salat karena Allah subhanahu wa ta'ala, fi kulli yaumin, setiap harinya, sintai asyrah rakaat, sebanyak 12 rakaat tatawuan, yaitu salat sunnah, ghairu faridah, bukan salat wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah bangunkan baginya istana di dalam surga. Alhamdulillah. Kira-kira bisa beli dilakoni nih? Ya insyaallah. Ayah. Delengkone bae lah. Ayah. Ilmune wis oleh. Ya tinggal ngelakoni bae. Ya. Bahkan kalau di dalam kitab Nasaih itu ya salat 12 rakaat setelah maghrib, ya sambil menunggu isya, salatnya 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di dalam surga. Lagi salat apa? Ya bebas, yang penting usolli sunnah rakaataini. Ya, namanya salat mutlak bisa, atau salat awabin. Awabin itu orang yang kembali, yang taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pedatitas maghrib gak aja langsung nonton sinetron. Ya, sembahyang dikit sunnah 12 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebanyak 6 kali. Nah, sehingga menjadi 12 rakaat, maka Allah bangunkan istana di dalam surga. Atau menjalankan 12 rakaat yang tadi, sebelum subuh 2, sebelum duhur 2, setelah duhur 2, sebelum asar 4, dan setelah maghrib 2. Maka Allah bangunkan istana di dalam surga. Kalau sudah punya istana di dalam surga, maka tidak mungkin orangnya berada di dalam neraka. Iya, kok istananya didol ning sapar, dikapling-kapling nata. Ayah. Sewakakan lumayan sih penghasilan tiap bulan mancing. Ya, jadi kalau sudah punya istana di dalam surga, bisa dipastikan orangnya pun akan menjadi penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Zada Turmudi arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya. Menambahkan Al-Imam Turmudi 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, wa rak'ataini qabla sholatil ghada, dan 2 rakaat sebelum sholat apa goda? Subuh. Iya. Sebelum sholat subuh 2 rakaat. Wali Tabrani man sholat qabla dhuhri 4 rakaat ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi. Al-Imam Tabrani menyatakan barang siapa yang sholat sebelum duhur sebanyak 4 rakaat, maka seakan-akan dia menjalankan sholat tahajud pada malam harinya. Nah, pendatang pengikir ketinggalan tahajud, maka besok sholat sunnah sebelum duhurnya 4 rakaat. Kenapa? Karena orang yang sholat sebelum duhurnya 4 rakaat sama dengan dia menjalankan sholat sunnah tahajud pada malam hari. Ya, caranya sama, 2 rakaat salam, bangun lagi 2 rakaat salam. Ya, itu yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Namanya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ya, atau dikenal dengan sholat rawatib. Ya, sunnah
rawatib. Wa man shallahunna ba'dal isya, dan barang siapa yang sholat setelah isya, kamislihinna min lailatul qadar, maka sama dia seperti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Pimpira aja setelah isya moga. Patang rakaat ya. Ya. Jadi beli papa sebelum isya 4 rakaat, habis isya 4 rakaat. Ya, orang-orang dahulu itu nggak pakai hitungan puluhan, ratusan, ribuan. Ya, ribuan rakaat mereka menjalankan sholat sunnah. Al-Imamul Haddad itu sebelum belajar, ya, sholatnya dikatakan 100 apa 200 rakaat. Iya. Setelah belajar sholat lagi, ya 100 rakaat. Gula sampean kan beli. Ya, belajarnya belajar, anak sing ngantuk. Iya. Anak sing ngorok. Iya. Pragat ya wis tutup bukune. Wah, kadang-kadang barlen, bubar lah, lalen. Maja, kira-kira anak sing nyantol mbu siji mbu loro, ya anak sing nyantol toli dilakoni insya Wa man thamma qala Ibn Mas'ud laysa syai' ya'dil salat al-lail min salatin nahar illa arba'an qabla dhuhur. Tidak ada sesuatu yang bisa menyamai sholat malam dari sholat siang kecuali 4 rakaat sebelum zuhur. Wa fadluhunna ala sholatin nahar ka fadlil jamaah ala sholatil wahid. Dan keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur, ya, ala sholatin nahar, atas sholat yang dilakukan di siang hari, kafadlil jamaah, seperti keutamaan sholat berjamaah di antara sholat sendirian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallihinna wa yutil fihinna ruku' wa sujud. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan sholat-sholat tersebut, ya, dilakukan oleh Nabi kita Muhammad. Bahkan yutilu fihinna, sholatnya pun panjang. Ya, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Ya, gula sampean kan beli. Paling dawa ku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ping 3. Paling dawa kunku. Ya, subhana rabbiyal a'la ping 3 kunku paling dawa. Wa kadang-kadang wis lah padu tumaknina bae. Nah, kun sing akeh padu sah bae. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanjangkan ruku, memanjangkan sujud. Ya, sujudnya panjang, rukunya panjang. Kenapa? Karena orang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terutama sujud terakhir. Ya, sujud terakhir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, ditambah dengan doa-doa apapun, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad memanjangkan ruku, memanjangkan sujud, wa yaqul, dan beliau mengatakan, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu di mana dibuka pintu-pintu langit. Fa uhibbu ayyas adali fiha amalun soleh, dan aku sangat mencintai ketika amal-amal solehku naik ke atas langit. Ya, karena pada waktu itu langit-langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Menyampaikan amal perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia. Nah, kalau kita sujudnya lama, rukuknya lama dalam keadaan sholat, maka ketika amal-amal kita disodorkan kepada Allah, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wa man shoma min kulli syahrin,
salasata ayyam, dan barang siapa yang berpuasa setiap bulannya 3 hari, ya, wahiyal ayyamul bid, yang dinamakan ayyamul bid. Nah, ya, ayyamul bid, puasa sunnah ayyamul bid setiap bulannya 3 hari. Wahia asalis asyar wataliyahu illa fil hujjah, dan ayyamul bid itu dijalankan pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Ayyamul bid itu hari-hari yang terang. Penaten dalam bulanku lagi terang-terangnya, lagi nongol-nongol. Ini merupakan sunnah Nabi kita Muhammad. Tanggal 13, 14, 15. 13, 14, 15. Puasa 3 hari. Wa hikmatu kauniha salasah. Lalu apa hikmahnya puasa 3 hari? Annal hasanata bi asyri amsalihah. Hikmahnya adalah sesungguhnya kebaikan itu berlipat ganda sebanyak 10 kali lipat. Fasaumuha kasaumi syahri kulli. Maka ketika kita berpuasa 3 hari itu kita berpuasa, maka seakan-akan kita berpuasa selama 1 bulan. Tanggal 13 puasa, pahalanya dilipat ganda sampai 10 kali lipat oleh 10 kebaikan. Tanggal 14 puasa maning oleh 10 kebaikan, jadi 20. Tanggal 15 puasa maning oleh 10 jadi 30. Puasane telung dina, akan tetapi sama seperti puasa 1 bulan. Walidalik yahsulu ahlu sunnah bisawmi salasa min ayyi ayyami syahr kada fit tuhfah faqad adda haqqus siyam. Jadi barang siapa yang berpuasa 3 hari pada ayyamul bid 13, 14, 15 faqad adda haqqus siyam, maka dia telah melaksanakan haknya puasa. Anak sing pernah ngelakoni puasa ayyamul bid? Dorong. Diniati. Niat dikit lah puasanya kapan bukapan. Insya Allah bakal tek lakoni. Kapan bukapannya terserah. Puasa. Sebab wong puasa kok enak, sehat. Sumu tasihu. Berpuasalah kalian agar menjadi sehat. Karena penyakit itu datang dari makanan, zaman sekin serba instan. Makanan zaman sekin serba instan. Pengen mangan langsung dadi, pengen minum sing enak langsung dadi. Mulane kadang-kadang masih cilik kenang diabetes. Masih cilik kenang diabetes. Masih cilik wis kena segala macam penyakit. Naudzubillahi min. Karena itu tidak hati-hati mengkonsumsi makanan. Makanya hati-hati, makan minum harus dihati-hati agar kita semua tetap sehat afiat panjang umur. Amin ya rabbal. Syukur-syukur puasa yang banyak. Puasa yang banyak, entah Senin Kemis, entah 3 hari pada ayyamul bid dan lain sebagainya, supaya badannya tetap sehat. Waman qara'a kulla yaumin mi'ah ayat faqad adda haqqal qiraah. Dan barang siapa yang setiap hari membaca 100 ayat, maka dia telah melaksanakan hak membaca Al-Qur'an. Usahakan setiap hari minimal 100 ayat. Wa qiraatul munjiyatu sab'ah aula. Dan membaca al-munjiyatu sab'ah itu lebih ditekankan, lebih diutamakan. Apa itu munjiatus sab'ah? Wahya alif lam mim tanzilun. Apa tulisannya?
Alif lam mim tanzilun apa? Oh ya, pokoknya itu yang pertama alif lam mim tanzilun titik-titik. Yang kedua wa yasin dan surat Yasin. Yang ketiga wa fussilat. Yang keempat ad-dukhan. Yang kelima waqiah. Yang keenam al-hasyr. Yang ketujuh al-mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Nah, kalau bisa setiap hari ini dibaca ini. Ya, alif lam mim tanzil, Bu surat apa ini ya? Kemudian surat Yasin, Fusilat, Dukhan, Waqiah, Hasyr, Al-Muluk. Ini surat Al-Muluk setiap Jumat kadang dibaca, kadang beli. Ya, kadang dibaca, kadang beli. Nah, surat Al-Muluk itu keutamaannya insya Allah akan diselamatkan dari siksa kubur. Nah, kalau hari Jumat baca surat Al-Muluk. Atau setiap hari baca ini Al-Munjiatus Sab'ah. Munjiat itu sesuatu yang bisa menyelamatkan. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya, jadi ada 7. Munjiatus Sab'ah aula, lebih berhak atau lebih utama untuk kita baca. Wa an yaqra'a idza asbaha wa idza amsa awailal hadid. Dan membaca ketika pagi dan sore hari awal-awalnya surat Al-Hadid. Wa khawatimil hasyr, dan akhir-akhir surat Al-Hasr. Wal ikhlas, dan surat Al-Ikhlas. Wal muawwidzatain salasan, dan muawwidzataini 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbil binas. Wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin, dan barang siapa yang sedekah pada hari Jumat dengan 1 dirham, au bima yusawihi, atau dengan yang menyamai 1 dirham. 1 dirham ku pira berarti? Dirham ku perak apa emas? Emas. Sedirham ku pira? Tidak? 3.000. Anggapnya 3.000 lah. Ya. Barang siapa yang bersedekah di hari Jumat, ya 3.000. Wah, 3.000 atau lebih, ya. Tapi hari Jumat sedekahnya, faqad adda haqqus sedekah, maka dia telah melaksanakan hak-haknya sedekah. Insya al-maghalatu sabi'ah wallahu a'lam bissawab. Nah, itu saja, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, dan yang punya hajat segera hajatnya diijabah oleh Allah, yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ala halini huwa kama nawasallahu salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.